kreatif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Bu Rasa bukan acara biasa. Bu Rasa bukan acara biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Satu main game. Bapak kau orang enggak? Mengaji Pak, tapi habis diposting. Ya Allah. Tidak beres kamu dua ini. Saya tinggalkan kamu ke Australia 2 jam. Australia. Dekat apa itu nak? Main Pak, menghibur. Menghibur apa? Nunggu buka puasa. Ya Allah, coba. Main betulan dia. Apa ini namanya ini? COC Pak. COC Pak. Coach. Coach. Ya Allah, ada guna mengaji. Iya kayak saya Kak mengaji. Kau juga tiada guna mengaji. Ini apa ada salahnya, guna Pak? mengaji, kau tiada guna mengaji. Saya kan sudah betul mengaji. Iya, tapi kenapa nggak nak upload lagi ke media sosial? Pahalanya berguguran. Tidak Pak, maksudnya supaya teman-teman yang lain yang lihat postinganku juga ikut mengaji kan, jadi termotivasi dia Pak. Nah, begitu. Aduh, jangan Bapak bagaimana suhuzon dulu kalian ini? dong. Bukan suhuzon, Apa, tapi kan Dan? sebaiknya jangan disampai orang tahu. Nah, coba lihat komen-komen postinganku ya. Coba lihat ya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. jadi Masya Allah, termotivasi Alhamdulillah. juga. Ini di bawah juga itu Ria. Ria ini Jangan anak mana? dibilang, Pak. Aduh. Ya Allah, kau juga tidak ada guna itu main game. Bulan Ramadan ini aturan kalian anak muda seharusnya menghabiskan masa-masa Ramadan itu dengan hal-hal baik. Seperti misalnya Membaca baca Al-Quran Al-Quran tapi seperti tidak saya. diupload. Rangga. Jangan lagi ya Rangga ya. Iya Pak. Kalau bisa jangan 1 kali, bikin 2 kali. Tapi ngomong-ngomong soal itu, media Bapak? sosial nih ya. Iya. Media sosial ntar sini biar tidak ini. Soal media sosial, kita memang harus hati-hati dalam menggunakan media sosial di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan iya Pak. Hati-hati menggunakan gadget, hati-hati menggunakan media sosial. Karena takutnya pemirsa, media sosial akan menggugurkan pahala puasa kita. Betul sekali Pak. Betul ya? Betul. Bisa lah kayak tadi Rangga yang tadinya harusnya dapat pahala berlipat ganda malah gugur gara-gara dia bersifat ria. Seperti itu. Ngana, jangan terlalu banyak main game. Takutnya nanti Ngana kecanduan. Ngana kira cuma narkoba yang bikin orang kecanduan. Ya. HP juga bisa Pak. HP bisa juga. Oh, iya, Bapak. Hati-hati. Nah, saya punya teman. Ya, teman saya itu dia salah satu pemuda aktif ya yang ada di Sulawesi Tengah. Beliau menghabiskan menjalani masa-masa mudanya dengan kreatif. Ya. Media sosial itu udah jadi makanannya tuh. Maksudnya Ya, makanannya makanannya bagaimana udah itu, sering. Oh. Tapi walaupun dia bermedia sosial, dia tetap tetap mengatur waktunya karena dia juga merupakan seorang penyiar Penyiar radio. Masya di Allah. salah satu radio luar biasa di Kota Palu. Kalian mau ketemu, mau kenalan, Boleh Pak, boleh. boleh belajar sama ini kakak satu ini. Ya, Soalnya kita takut cuma bohong-bohongnya Bapak saja ini. astaga, kok kira Bapak sabako tahu ya kita ini. Allah bulan Ramadan ini. Iya. Bulan Bulan tahu tuh Pak. Siapa Betulan tahu. ini kasihan ya Allah. Saya tidak pernah berdusta. Kalau saya berdusta, burasaku ini saya sudah makan dari kemarin-kemarin. Cuma karena ini puasa.
Kebetulan sudah ada di lantai, saya tidak baku WA tadi dengan dia, sudah ada di lantai ke-80. Sedikit lagi ke 90, 95. Ya, kita 95 ini. 95 ya. Walaupun Sedikit lagi, gedung Pak. ini 94. Oh iya. Kita ada di atasnya lagi. di atasnya. Di atasnya lagi. Sip. Sudah mau kemari. Oh, alhamdulillah sudah depan pintu. Masya Allah. Ya, saya panggil saja, ini dia sahabat saya Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ki. Selamat datang kakak di Susah apartemen tadi saya kami. tersesat karena banyak sekali pintunya, tinggi Mbak, lantainya. Masya duduk. Allah. Jangan kau kasih tahu orangnya, cuma kita yang di tengah. Oke, siap. Tapi HP-nya kita. Oh iya, makasih Iya. Bapak. Jangan diupload lagi ya. Jangan dibilang-bilang Pak, malu ini. Guys, jangan begitu. Jadi begini, Ki, memang kalau masuk di apartemen ini mesti tersesat dulu. Ya, nanti di sini baru diarahkan. Oh, betul. Di mana-mana orang tersesat dulu baru diarahkan. Kalau tidak tersesat tidak akan diarahkan sekali. seperti itu kan. Betul. Tapi sebelum kita tanya-tanya sama Kakak Iki dulu ya, Kakak Iki terkait dengan aktivitas sehari-hari seperti apa dan bagaimana bisa menginspirasi para penonton yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda melihat video ini, kita sapa-sapa dulu mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Burasa, bukan acara biasa. Bersama saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Farhan. Saya Rangga Rahmatul Chandra. Kami bertiga adalah pedagang Burasa yang sampai saat ini masih setia dengan Burasa kami. Ya Ki, dari puasa pertama sampai hari ini alhamdulillah Burasa kami tidak laku-laku. Udah laku-laku. Ya, kayaknya bakalan laku nanti dekat-dekat Lebaran. Iki puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Belum ada yang bolong ya? Belum ada. Harus Masih dong. Ya, kita nggak boleh sampai ada yang bolong. Ki, sibuk apa sekarang, Dek? Kesibukan akhir-akhir ini sok sibuk sih Kak, tidak. Oh, sok sibuk sih. Jangan Bercanda, dong, ya. bercanda, Jangan tidak. sok sibuk ya. Kesibukan akhir-akhir ini saya sebagai penyiar tadi mungkin sudah sempat disounding sama Kak. Iya, Daniel. harus. Karena Dodo kadang-kadang tidak percaya dengan orang yang saya bawa kemari. Oke, jadi saya biasa menemani ya sahabat MS namanya di perjalanan pulang sore hari. Betul. Maaf Kak, apa tadi? Sahabat MS, kita Apa panggilannya sahabat MS. Itu sahabat MS itu panggilan untuk radio saya buat para pendengarnya. iya, gitu. iya. Jadi saya menemani supaya pulangnya itu buat yang pulang kerja sendirian tidak merasa sepi banget. Dan saya sering tertemani. Saya kalau pulang kantor jam-jam 5 ya, jam 5 sore, itu selalu saya dengarkan beliau punya suara ini. Beliau itu kalau kasih apa namanya itu tips-tips kehidupan, masya Allah. Serasa dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Aduh. Kakak, jangan-jangan lagi promosi. Oh Tidak dong, tidak dong. Tapi memang saya sering dengar Iki untuk kalau tiap sore. Itu tiap sore siaran ya Ki? Iya, tiap sore Senin sampai Jumat. Biasa weekend pagi hari menemani. Oke, bulan Ramadan ini Bulan Ramadan tetap jalan kita menemani. sahabat sore MS. dan pagi. Sore dan pagi gitu. Itu waktu Iki maksudnya sebagai pemuda yang sekarang ini aktif pagi siaran, sore siaran, itu bagaimana akhirnya bisa membagi waktu Iki sekarang? Apakah cuma aktif siaran saja atau mungkin ada aktivitas yang lain? Mungkin ini juga sedikit cerita kali ya Kak, awal Iya. mulanya. Saya join sebagai seorang penyiar itu waktu saya statusnya sebagai mahasiswa akhir itu waktu semester 6. Jadi otomatis masih ada lah ya aktivitas-aktivitas yang harus saya lakukan sebagai seorang mahasiswa di Bener. situ. Belum lagi ya pada saat itu saya juga menjabat di organisasi, kebetulan dipercaya sebagai ketua umumnya juga. Masya Allah. Jadi memang ada Spill dong, organisasi apa? Paguyuban Beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Masya Ini lagi mau Allah. pembukaan. Jadi buat mahasiswa Untat, boleh kali ya spill dikit? Boleh dong. Buat mahasiswa Untat yang pengen dapat beasiswa ya, yang buat anaknya PNS gitu. Kalau memang pengen daftar beasiswa bisa daftar beasiswa Karya Salemba 4. Oh, anak PNS boleh? Boleh, boleh. Karena itu boleh. beasiswa prestasi Kakak. Oh, boleh. Dulu saya tidak dapat beasiswa. Kenapa itu Pak? Ya. Oh, kan saya anaknya CEO. Oh, anaknya wow, CEO. anak CEO. Oh, iya. CEO. Tidak berlaku biasa. Tidak berlaku anak CEO. Oh, jadi aktif sebagai mahasiswa dulu, ya, juga sebagai ketua organisasi, Iya. ya. Dan sekarang sudah ini ya, sudah lulus ya, sudah Iya, selesai. sekarang alhamdulillah sudah lulus. Iya, cuman pada saat itu memang kalau misalnya dibilang padat aktivitasnya bakal padat sekali Kak. Cuman saya itu orang yang selalu pegang prinsip tidak ada di dunia ini yang namanya kata sibuk. Semua tergantung dari skala prioritas kita. Mas.
Satu poin yang akan kita tangkap pertama kita akan gali dari seorang Rizky. Tidak ada kata sibuk, tidak bisa begitu kalau saya. Karena sibuk itu ada. Kenapa sibuk itu ada? Karena di Kamus Bahasa Indonesia itu ada kata sibuk. Jadi kalau ada orang Indonesia bilang tidak ada kata sibuk, coba cari-cari di kamus itu. Pasti ada. Pasti ada. Kebetulan kata saya belum baca kamus. Baca dong, gimana dong Ki, baca. Artinya akhirnya bagaimana dirimu punya mindset seperti itu, tidak ada kata sibuk. Skala prioritas maksudnya seperti apa itu? Kalau dari saya sendiri Kak, karena saya juga ini sebenarnya tipikal orang yang tidak bisa diam. Yes. Itu bahkan dari saya kecil sampai mama saya itu bilang, kok ini masih kecil, suka sekali berjalan kemana-mana, bisa betul berdiam di rumah. Selalu bilang begitu. Kinestetik. Iya. selalu Bahasa bilang pendidikannya begitu. kinestetik. Oke. Nah, terus dari situ saya tuh jadi mikir kayak sebenarnya, aduh, apakah ini bisa dibilang sebagai kekurangan saya atau bisa dibilang sebagai kelebihan saya? Nah, dari situ sebenarnya ada dua pilihan kan Kak. Kalau misalnya kita sebagai anak yang dari kecil tuh sudah aktif, pengen ikut kegiatan ini, pengen aktif di situ, pengen coba hal ini, hal itu. Kalau misalnya saya tidak bisa mengontrol diri saya bakal terjun ke hal-hal negatif. Misal saya menghabiskan ke ya mungkin sekedar nongki doang gitu, nggak ada tujuannya, mabar terus, main handphone tiap malam. Itu salah satunya. Siapa tadi tuh ya? Nah, tapi saya coba mikir kayak, aduh kalau misalnya saya begitu terus, nanti yang rugi diri saya sendiri dong gitu. Jadi saya coba untuk yang mengalihkan energi saya yang super aktif ini untuk ke hal-hal yang positif. Gitu. Oke, berawal dari seorang Rizky yang anaknya super aktif, yang tidak bisa diam, akhirnya memiliki pemikiran bahwasanya bagaimana akhirnya energi saya ini saya salurkan ke hal-hal yang positif. Akhirnya sempatlah masuk ke dunia organisasi, sempatlah masuk di siaran-siaran. Mulai dari kapan dirimu? Saya siaran itu mulai dari 2025 awal kemarin Kak. 2025? Iya. Oh, berarti jadi, baru 1 tahun pertama ya? Sekitar 1 tahunan saya sudah di radio. Jadi masih belum yang dibilang lama banget sih Kak, masih baru juga. Tapi kalau secara ini ya pendengaranku ya, kalau bawa mobil ya, dirimu sudah sangat amat mahir sekali. Jago tendenya orang Palu asli. Orang Palu Barat bro, Palu Barat. Kalau orang Palu Barat mah tende, orang Arab kelapa-kelapa. Jadi seperti itu. Dan dirimu aktif media sosial juga? Iya, aktif media sosial. Karena ya anak muda media sosial itu branding dong. Kalau misalnya kita diam-diam di media sosial, ya kita nggak ditahu nanti ngapain. Betul. Kayak kalian berdua, IG ada? Ada Pak. Tiada followersnya? Ada dong. Sepele Bapak. Wah, sepele apaan? IG-mu tidak pernah kau upload apa ya? Itu penting tidak membranding diri di media sosial? Kalau dari yang saya lihat Kak, sebagai anak muda sekarang penting. Karena kita hidup sekarang di era yang berdampingan dengan yang namanya teknologi. Iya. Jadi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan yang namanya teknologi, ya itu pasti bakalan susahnya nanti di kita. Kita misalnya pengen ya cari kerja contohnya, itu pasti bakal susahnya ke diri kita sendiri. Dan itu yang betul-betul saya rasakan. Jujur, saya dapat tawaran job juga dan dapat informasi sebagai seorang penyiar ini karena sebelumnya dari branding media sosial saya. Karena sebelumnya alhamdulillah saya juga aktif sebagai MC, moderator. Masya Allah. Gitu Kak. Jadi ya kebetulan adalah tawaran-tawaran yang masuk seperti itu. Berarti Kak, media sosial ini sangat erat hubungannya dengan personal branding kita berarti ya? Penting sekali. Seperti apa kita membangun personal branding itu, seperti itulah anggapannya orang. Betul. Tapi itu akhirnya tidak segampang itu akhirnya orang menilai kita dengan media sosial. Misalnya kayak ada orang akhirnya menganggap bahwa media sosial itu hanya ajang seru-seruan doang. Jadi akhirnya mereka mengupload sesuatu itu tanpa memikirkan efek manfaatnya. Akhirnya dia dicap sebagai orang yang sorry to say, bahasa Palunya lausala. Apa itu? Ya, lausala itu artinya kayak semauma dan semaumu deh, semaumu ya. Capalune lah, begitulah bahasanya. Padahal sejatinya dia tidak seperti itu. Tapi media sosialnya karena dia pikir ngapain mau cari pencitraan kayak gitu ya. Benar. Itu akhirnya seperti, apakah memang media sosial seberpengaruh itukah dengan branding diri kita? Sebenarnya ini yang masih banyak juga dialami sih Kak sama anak-anak muda sekarang. Mereka itu masih sulit untuk membedakan yang namanya branding sama pamer. Kadang dua hal ini sebenarnya masih mirip-mirip nih Kak.
Nice. Ya, branding dengan Branding pamer. sama Ini pamer. mirip-mirip, ya. Padahal Karena kalau beda. misalnya pamer itu, ya kita misalnya ada ikut something kegiatan lah, Yes. sesuatu begitu. Iya. Terus kita tujuannya itu ya cuma pengen bikin orang ya sekedar iri, oh dia bisa ikut ini, kerennya, Nice. begitu. Nah itu sebenarnya maksudnya pamer. Tapi kalau branding, tujuannya bukan ke arah sana. Tujuannya itu kita membangun citra diri kita di media sosial supaya dampaknya itu untuk jangka panjang nanti. Yang nantinya kita bisa, oh ternyata dia pernah ikut ini, pengalamannya dari sini. Jadi tujuannya itu bukan sekedar pengen pamer, bak kompor-kompor teman Iya. yang di sebelah yang sudah panas balet kita Iya, misalnya ikut kegiatan ini itu, kayak begitu sih Kak. Berarti pencitraan penting. Pencitraan untuk konteks positif branding bagi saya penting. Penting. Oh, berarti tadi Rangga itu pencitraan atau pamer? Nah, itu tergantung dari niatnya dia coba. Nah, Dari tadi Rangga bagaimana? niatnya saya itu Pak, ingin memotivasi teman-teman. Ya, supaya teman-teman ikut juga membaca Al-Quran. Kan tadi yang saya share di medsos saya Pak, itu program One Day One Juice. Ah. Oh, Jadi supaya- sudah berapa juz sekarang? Sudah ke 19 Kak, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. 19 sudah. Tapi itu yang akhirnya kita takutkan, Ki. Penafsiran orang itu kan berbeda-beda. Iya. Dirimu mengatakan tadi bahwasanya personal branding itu beda tipis dengan Pamer. Iya. Dan kita tidak bisa paksa orang untuk mengerti maksud dan tujuan kita, Ki. Betul. Nah, bagaimana nih akhirnya kita bisa bermedia sosial dengan sehat? Kita gak bisa lah tulis di situ captionnya, Iya. sorry guys, ini bukan pamer, ini personal branding, ya nggak bisa. Iya, Pasti terseret Iya. negatif, positif. Iya. Bagaimana tuh bermedia sosial dengan sehat? Apa yang kakak bilang tadi itu sebenarnya sempat sering saya pikirkan dulu kak. Kayak pikir, aduh kalau misalnya saya posting ini di medsos, pasti orang bakal bilang, apa juga Adit ini bapak pamer terus. Misalnya kayak dia posting tiap hari, dia sementara siaran. Kayak apa sih, pamer suaranya terus atau bagaimana Ya, orangnya? nice, Saya nice. dulu mikirnya seperti itu kak. Cuman saya pikir-pikir lagi kayak, aduh, untuk apa yang orang lain tangkap tentang diri saya, itu kan di luar dari kontrol saya. Betul. Terus ngapain saya harus pusing begitu selagi tujuan saya satu baik, tujuan saya satu positif. Misal tadi saya posting tentang saya sementara siaran. Saya tuh Yes. pengen sharing aja tentang apa yang saya bilang, materi siarannya seperti apa. Saya juga bisa sharing tentang gimana sih buat teman-teman yang mungkin tertarik di dunia siaran sebagai penyiar radio, nanti gimana sih vibes-nya. Nah, bisa saja itu kan memotivasi mereka. Kenapa sih kita harus mikir semuanya dari sisi negatif? Kenapa coba kita tidak pikir dari hal positifnya seperti apa? Nah, itu dia. Gitu. Kalau semua pemikiran bisa seperti dirimu, Dit, ya, itu luar biasa. Cuma sayangnya kan tidak begitu ya Cuma kan? sayangnya kan iya. realitanya netizen Ada. lebih suka dengan sisi negatif. Iya, gitu lah netizen. Yes, semakin negatif semakin asik. Betul. Semakin jelek orang pokoknya dibilang terus ya. Usahakannya dosa bulan puasa. Usahakan tidak ada baiknya. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, akhirnya kita malah ketika melihat media sosial bukan amal yang kita ya tuai, kita malah lebih banyak melaksanakan dosa jariah kita seperti itu. Nah, salah satu kalau di zaman sekarang itu salah satu tempat untuk berdosa jariah itu adalah media sosial. Media sosial. Media sosial, bagaimana akhirnya kita memposting sesuatu dan akhirnya itu misalnya itu fitnah atau hoax, berita yang tidak benar dicerna oleh banyak orang, ya, diambil oleh banyak orang jadi fitnah dan itu dosa kita, dosa jariah. Nah, Ki, dirimu yang aktif di media sosial juga sebagai seorang penyiar, otomatis dirimu sering sekali memberikan atau membagikan berita kepada orang. Pendengarkah atau yang menikmati media sosialmu? Apakah dirimu melakukan bahasa Arabnya itu tabayun? Apa melakukan Cross-check dulu kali ya. terlebih dahulu atau seperti apa tuh? Supaya Iya. anak-anak ini bisa paham. Oke, nah kalau kita sendiri di radio kan sebenarnya untuk materinya kita karena kita radio musik ya Kak, kita Iya. menemani perjalanan sahabat MS di luar sana sore hari. Jadi kita materinya itu sebenarnya random dan untuk materi yang berkaitan tentang berita dan di situ membutuhkan aktualisasi dari data, tentu kita nggak boleh sembarang dong. Kita juga pakai nih beberapa ya link-link atau Iya. mungkin website tentang berita yang memang itu terpercaya, kredibilitasnya itu ada. Sehingga pas kita
kita menyampaikan ke para pendengar, tapi dengan cara penyampaian kita yang ringan, Kak. Beda kan kalau misalnya kita lagi, aduh, dengar berita, kadang penyampaiannya berat. Apalagi anak muda. Ini kalau misalnya dia diceramahin dengan hal-hal yang berat, kadang kepala itu sudah meledak duluan, sudah panas. Tapi beda kalau misalnya kita di radio, kita coba bawa bagaimana sih pembawaannya yang santai, yang rileks kayak ngobrol sehari-hari. Oh iya gitu. Kak Adit, saya mau tanya ya. Radio di zaman sekarang itu dia kayak gimana ya? Karena kan kalau kami ini Kak, yang Gen Z yang labil ini, kan taunya radio itu kan media yang jadul gitu. Oke. Jadul. Betul banget. Untuk kami yang Gen Z seperti ini Kak, yang masih labil di era radio. Iya. Jadi sekarang itu bagaimana radio itu Kak? Peminatnya lebih. Peminatnya, iya. Ini pertanyaannya bagus, saya kasih Bu Rasa boleh? Boleh sekali ya. Karena ini pertanyaan yang dulu sebelum saya join di radio, Kak, itu saya tanyakan juga. Saya pertanyakan ke diri saya sendiri waktu saya pengen join di radio, saya bertanya, ini kalau misalnya saya join di radio nih, ya sama pemikirannya kayak tadi, radio itu kan identik dengan orang-orang zaman dulu Iya ya. bener Kak. Iya, bener. Kayak orang-orang zaman dulu yang mau denger radio, kayaknya anak-anak zaman sekarang lebih mending dengerin musik di YouTube. Iya bener. Betul. Spotify gitu Iya. kan, lebih keren Iya. gitu. Cuman setelah saya masuk nih lebih dalam di radio, ternyata ada satu hal di radio itu yang ternyata tidak ada di YouTube, Spotify gitu. Apa Kedekatan emosional yang dibangun di radio. Aduh, Maksudnya gimana? Maksudnya Iya, gimana? iya. Karena kan di radio kita itu tiap beberapa musik kita masuk nih penyiarnya ngomong. Kita ngomong, kita sapa-sapa nih para pendengarnya, kita bridging juga. Dan sebenarnya titik asik mendengarkan radio itu adalah kalau misalnya di YouTube dan di Spotify, kita biasa dengar lagu yang kadang kita sudah tahu. Misal Yes. kita cuma tahu lagu Bernadia. Iya. Nah, Iya. belum ada 1 bulan. Iya, Nah, gitu kan. belum 1 Itu bulan memang terus. puasa ini belum 1 bulan. Ya. Itu terus yang diputar. Jadi alhasil wawasan pengetahuan kita tentang lagu ya cuma ditahu seputaran itu saja. Tapi kalau misalnya kita dengar di radio, kadang kita lagi di perjalanan pulang nih, naik mobil ya. Terus kita dengar lagu, kayaknya enak nih lagunya. Lagu apa nih? Nah, Oke. akhirnya kita searching deh, atau enggak kan nanti dikasih nomor WA-nya nih dari penyiarnya. Nanti kita tinggal chat, Kak, lagu apa barusan? Boleh dikasih tahu enggak Kak lagu apa? Dapat playlist baru, masuk Oke. Spotify. Nah, terus kedekatan emosional yang bisa dibangun tadi, ya kayak misalnya tadi saya WA nih mau request lagu, plus titip-titip salam. Nah, itu juga yang serunya dari radio. Biasanya tuh ada loh, beberapa yang saya dapat ya waktu saya menyiar, dia ini suka sama seseorang. Masya ya. Allah. Seseorang jalan di samping dia. Oh. Namanya anak muda kakak, dia itu masih malu-malu gitu ya. Lewat radio. Lewat radio, dia kirim salam. Dia bilang pura-pura dari namanya anonim. Katanya bajunya cantik sekali. Masya Allah. Jangan jauh-jauh dulu, dekat-dekat sedikit. Gitu, banyak sekali yang kafarat seperti itu kayaknya kakak. begitu ini. Dan hal-hal yang kayak begitu itu nggak didapat di YouTube sama Spotify. Oke. Ini kan namanya dari radio tumbuh cinta. Betul. Kasih. Banyak yang seperti itu. Betul. Karena radio sekarang juga sudah disesuaikan dong Kak dengan ya pastinya lagu-lagunya juga diupdate, Betul. lagu-lagu anak muda sekarang gitu. Jadi tetap relevan sih kalau kata saya. Jadi memang kalau dulu di zaman saya atau zaman kalian ya. Kalau bicara Sejarah. kalau bicara masalah zaman, saya mau loncat aja di jendela ini. Kejauhan ya. Kalau bicara masalah zaman, tapi memang dulu itu saking kita mungkin belum ada YouTube dulu. Iya. Ada mungkin ya atau kami aja yang ketinggalan zaman. Dulu itu karena internet kan masih agak susah. Iya. HP juga enggak sebanyak sekarang semua orang. Itu kita sampai beli ini loh. Ada radio kecil namanya Walkman. Walkman-nya dulu. Walkman-nya Iya, dulu iya, apa? iya. Pokoknya itu pakai headset. Dia seperti kalau sekarang vape. Sekecil vape itu aja dia, ya. Tombolnya cuma 3. On off ya itu sama pindah frekuensi. Atas bawah. Dengan volume yang sebelah sini dikasih begini. Diputar-putar kayak gini. Itu ditaruh di sini, kemanapun naik sepeda dengar radio. Tua banget gue ya. Zaman kapan? Kalian dapat tidak ya? Tidak dapat. Astagfirullahaladzim, kurang aja. Kayaknya bener Kak Adit. Prasejarah tadi. Prasejarah lagi. Tapi seperti itu, saking dekatnya kita dengan radio. Betul yang dibilang sama Adit tadi, bahwasanya salah satu kedekatan emosional bagaimana akhirnya kita bisa kirim salam. Dulu pakai SMS, sekarang kan pakai WA. Kirim salam buat keluarga saya yang ada di Tinombol. Betul. Ya. Semoga sehat selalu. Terus request lagu ini spesialnya untuk siapa? Oh ya. Betul. Spesialnya untuk
Gitu. Karena kakaknya kan alumni penyiar juga kan. Dulu. Jadi saya harus belajar nih. Enggak lah. Dulu Dibongkar saya radio identitasnya saya masih ini. radio Gero. Dari Gero. Oke, maaf sebelumnya mau Oke. menanyakan ini sedikit ke personal sedikit. Oke. Tema Ini apa? setelah hampir setahun ya Kak dari 2000 Hampir setahun. Kakak menjalani sebagai penyiar. Itu pasti prosesnya itu kan panjang Kak. Pasti ada jatuh bangunnya. Jadi kita ini mau mendengar sedikit suka duka kakak selama jadi penyiar itu apa sih Kak? Oke. Benar itu Kak Farhat. Nah, sebenarnya kalau ditanya suka dukanya jadi penyiar, ya ini mungkin yang di balik layar ya, yang banyak orang tidak tahu. Tidak kadang, tahu. kadang orang mikirnya jadi penyiar itu enak, kita cuma modal ngomong. Betul banget Ki. Kita Betul, cuma ya? modal ngomong jadi penyiar gitu kayak apa sih kalau kita dengerin orang lagi di radio nih, oh dia cuma modal nyerocos atau orang kalau bilang bakonga. Bakonga saja. Apa dia bilang. Tapi ternyata tidak sesimpel itu guys. Ya. Gitu loh. Pas saya coba begitu kan waktu di awal-awal masih coba training saya bilang, aduh, apa lagi ya? Sebenarnya bagaimana caranya menyambungkan dari kalimat ini ke kalimat ini dengan punchline akhirnya yang seperti apa, bridging materinya seperti apa? Misalnya dia request lagu nih, kayak tadi Bernadia 1 bulan. Kan dia cuma request lagu, tapi kita harus mikir bahwa materinya tentang Bernadia 1 bulan ini dari awal gimana? Kita harus coba ambil POV yang sebisa mungkin dekat sama dia. Kita harus ambil POV yang supaya dia merasa, aduh, kayaknya ini saya banget deh, aduh jadi tersentuh gitu. Dan itu semua harus dipikirkan sama seorang penyiar gitu. Kita harus memikirkan bagaimana perasaan dari tiap-tiap orang gitu. Betul banget, ya Allah. Saya langsung jadi apa ya? Jadi rindu dengan masa-masa asik. Boleh kan? Boleh ya, Masya Allah, boleh sekali. Memang kalau saya pribadi kan alhamdulillah bukan sok senior, kagak ya. Kebetulan sudah pernah merasakan bagaimana di radio dan bagaimana di TV. Ya, alhamdulillah. Nanti dibilang ria lagi. Padahal ini adalah branding, supaya mahal. Jadi di radio dan di TV itu bedanya adalah ketika di radio itu kita mesti cepat tangkap. Jadi waktu antara pemutaran lagu yang sudah selesai kita masuk ke lagu berikutnya itu tidak lama, hanya sekian detik atau menit. Di radio saya dulu cuma 90 detik. Bayangkan itu kita masih panjang loh, Kak. masih panjang ya? Saya masih dapat cuma 30 detik. Bayangkan, itu harus kita antar. Bla 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 bla, diantar baik-baik sesuai dengan key-nya harus pas dengan musik intro pertama lagu itu di awal. Betul. Kalau tidak, Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi produser, kok apa itu? Kasih bagus key-nya, kasih kena. Betul. Itu hati, itu orang yang tidak tahu. Betul. Itu orang yang tidak paham apa yang dilakukan oleh seorang penyiar, ya, yang mereka tahu hanya modal bicara, modal mampu untuk ngomong cepat jadi penyiar. Padahal ada sesuatu yang kita beban. Berarti jadi penyiar radio tak segampang itu. Iya. Tak segampang itu. Lagu itu. Langsung masuk playlistnya mahal ini. Tak segampang itu. Begitu Pak. Nanti jadi materiku kalau begitu. Betul. Oh iya Kak Adit. Oke. Saya mau tanya ya. Mungkin ke personal juga. Oke. Untuk planningnya Kak Adit ke depan nih gimana? Apakah akan tetap fokus di bidang penyiaran radio ini? Atau ada malah niatan mau pindah ke TV? Amin. Ya Gimana Allah, itu, Kak? Amin. Sebenarnya karena saya juga jurusan hukum fresh graduate, jadi infoloker. Saya jurusan hukum fresh graduate baru lulus kemarin. Ya tentu besar dong Kak harapan saya bisa berkarir sesuai dengan keilmuan saya gitu. Pasti ya. Adapun ya kayak misalnya di radio, public speaking dan lain-lain itu hobi saya gitu. Dan ketika kita bekerja sesuai dengan hobi, ya jujur senang-senang aja Kak. Siapa sih yang nggak mau kerja sesuai dengan hobi, apa yang disuka dibayar lagi? Nice. Iya kan Kak? Siapa Itu yang tidak dia. mau seperti itu? Cuman ya besar harapannya dong karena kita sudah belajar 4 tahun di Fakultas Hukum. Betul. Tentu kita pengen banget gitu. Jadi ini anggaplah sebagai anak tangga sih batu loncatan. Betul. Bisa jadi pengalaman lagi. Betul. Jadi tidak memutus akhirnya pendidikan kita, memutus hobi kita. Betul. Ya. Dirimu ya tetap akan jadi seorang lawyer misalnya karena hukum kan. Lawyer, iya. Tapi siaran itu atau dunia siaran itu adalah hobi kita. Dan
lebih enak lagi kalau hobinya sampai dibayar. Dibayar, iya. Iya, Masya Allah. Sisi diri kita yang lain Iya gitu ya, dong. Kak. Alhamdulillah kayak saya lagi, ria lagi. Ria lagi. Tergantung dari pemirsa ini Iya. menangkapnya kayak gimana, Kak. Saya sarjana pendidikan. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk jadi guru. Tapi tidak memutus akhirnya hobi saya di dunia Tetap penyiaran. jalan. Tetap siaran. Jadi jalannya balance, Dan seimbang. ternyata dari situ pintu rezeki malah masuk Oh, terus masuk ya, Kak. sekali. Makin banyak tendangannya. Rangga sudah mulai ngana. Seperti itu. Oh, jadi tapi memang sekali lagi kami sampaikan bahwasanya this is pengalaman yang bisa kita tarik bahwasanya semua pekerjaan itu susah. Betul. Sulit. Bukan hanya penyiar. Ya, tapi semua pekerjaan itu sebenarnya memiliki titik kesulitan masing-masing. Cuma kalau ya di dunia siaran itu, kalau di radio yang mesti cepat tangkap, kalau di TV kita nggak boleh bawa masalah kita ke layar. Sorry, misalnya kayak gini nih. Karena lukan, Kak, kelihatan Iya, semua, betul. sorry misal kita nggak ada uang nih. Aduh. Betul-betul dompet bulan. itu dipres. Air bulan. Token listrik nyala. Titit. Masuk WA, token habis. Di TV ya kita mesti senyum. Tetap tersenyum. Tetap tersenyum pemirsa yang ada di rumah, tidak tahu di belakang di rumah tidak ada listrik. Itu Menyedihkan masalahnya. sekali berarti juga ya. Nah, makanya kalau boleh saya bilang orang-orang yang masuk di dunia penyiaran itu mereka itu didewasakan oleh pekerjaannya mereka. Betul. Ya, didewasakan oleh pekerjaan mereka. Betul ya? Iya, apapun harus tersenyum. Iya, Agak tersenyum. berasa di lambung ya. Kayak sekarang. Ini sekarang kita lapar loh ini. Iya. Karena puasa. Tapi kita senyum terus dari tadi. Betul. So Ya. kering bibirnya ini, Kak. Kering sekali. Gitu. Banget. Pica-pica. Ada pertanyaan yang lain untuk Adit? Tapi by the way, namamu siapa sih? Rizky Aditya, Oh, Aditya belum Rizky. kenalan, betul. Soalnya tadi kita panggil Iki kau Iki, ya, menyaut, Kak, benar. kita panggil Adit kau menyaut, kita panggil Rangga kau menyaut, kita panggil Aat kau menyaut semua. Sebenarnya saya baru pertama ini loh dipanggil Iki, Kak, sumpah. Oh, baru pertama kau pengen Baru Iki? pertama di sini gitu, karena biasanya di rumah dimanapun itu panggilnya Adit, karena nama saya Aditya Rizky Prasetyo. Aditya Tapi Rizky ada Rizkinya. Prasetyo. Betul. Oh, tidak salah. Tidak salah sih, Kak. Panggil Tio juga tidak Prasetyo. apa-apa. Berarti kakak orang Jawa? Iya, orang Jawa. Kamu juga orang Jawa? Bukan, Kak. Oh, bukan. Orang so excited Iya, orang so lagi. excited Jatuh kan? Maaf Kak. Kualat kayaknya nih kualat. Kualat kan? Oh, berarti panggil Adit ya? Adit boleh. Iki aja deh, Kak, karena dari awal udah Iki konsisten Oh, iya, aja. iya. Yuk, wis mantap. Soalnya saya kan kenalnya Rizky namanya. Iya, siap, Jadi siap. panggilnya Iki. Kalian panggil siapa? Kak Rizky, Kak Adit bisa juga. Tio aja deh. Iya. Kan Prasetyo. Tio, boleh. Waduh. Terlalu jauh. Iya. Terlalu jauh. Oke, Ki. Berbicara tentang media sosial, tadi sudah Iki bilang bahwasanya media sosial itu bisa menjadi branding kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seperti apa dikenal orang itu dilihat dari media sosial kita, ya. Apalagi untuk generasi sekarang, Gen Z, media sosial itu sudah sangat amat menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Mending tidak makan daripada mereka tidak mau tidak update status. Update status. Ya, mending kelaparan seperti itu. Tapi sorry to say, bagaimana akhirnya kita bisa menjadi generasi yang mampu menjadikan media sosial ini partner positif, bukan partner negatif, Ki. Sekarang itu banyak sekali isu-isu yang hoax, bukan hoax, isu-isu yang akhirnya kita belum tahu kebenaran dari isunya. Misalnya, sorry, terkait dengan Perang Dunia Ketiga. Iya. Itu lagi naik tuh. Iya, banyak tuh. Lagi akhirnya sekarang booming. Kedua, AI yang sekarang hampir sama persis dengan kenyataan. Dibikinlah drama-drama, ternyata AI. Misal contoh, banjir yang ada di Sumatera kemarin yang membawa kayu-kayu gelondongan, di atasnya ada harimau. Iya. Ada gajah yang lari, itu kan katanya AI. Badai salju yang ada di saya lupa Rusia atau di mana itu, yang badai saljunya sampai setinggi gedung-gedung ini. Itu kan menurut beberapa orang itu AI. Iya. Nah, sebagai Gen Z yang cerdas, namun AI juga lebih cerdas, bagaimana dirimu bertanggapan bahwasanya kita harus cerdas nih, harus lebih cerdas daripada AI dalam bermedia sosial?
Di era sekarang ini memang kita tidak bisa memungkiri kan, kita hidup di era serba teknologi. Dan teknologi itu sebenarnya hadir di hidup kita membawa dua hal. Yes. Dia bisa membantu kita dalam menyelesaikan aktivitas kita, mempermudah kita dalam melakukan apapun pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang kedua, merusak diri kita sendiri. Iya. Dan makanya dari itu yang diperlukan di sini itu cuma satu, ilmu dan juga pemahaman dari diri kita. Bagaimana sebenarnya kita bisa memfilter sih media sosial ini, kayak misal tadi disebutkan sama Kak Aldi. Ada penyebaran berita misalnya tentang Perang Dunia III dan lain-lain. Kadang biasa yang dilakukan banyak orang baru dapat berita begitu di Facebook, di IG, dimanapun langsung di-share. Di grup keluarganya lagi, mana di situ ada mama papanya yang semuanya tidak tahu bagaimana penjelasannya, terus tiba-tiba langsung diteruskan lagi ke keluarga selanjutnya. Jadi terus menerus itu berita informasi. Iya, berantai itu ya. sering sekali terjadi Kak. Terus banyak juga AI yang bisa diedit mukanya cuma dari suaranya. Penipuan kan sekarang banyak sekali seperti itu Kak. Iya. Jadi sebenarnya semua itu tergantung dari cara kita memfilter bagaimana penggunaan teknologi itu sendiri. Dan kita juga harus menanamkan nih buat anak muda semua yang ada di luar sana, kalau kita dapat apapun informasinya, kalau bisa jangan langsung sembarang share. Kita cari tahu dulu, hitung-hitung kalau misalnya benar, ya kita dapat informasinya dong. Kalaupun salah, ya sudah berarti stop di kita. Kita kasih tahu kalau misalnya, oh ini informasinya salah loh, ini informasinya ternyata hoax, jangan dilanjut sebarkan. Seperti itu. Jadi, dan di situ peran kita sebagai anak muda. Tergantung dari pribadi kita ya. Peran kita bagaimana akhirnya memutus rantai hoax-hoax tadi itu. Jangan akhirnya belum ditahu kebenarannya, di-share ke grup keluarga. Mama papamu sudah takut duluan. Tiba-tiba, ayo kita pikir lari kemana, kita mau perang ini. Padahal kayak kemarin Kak kasusnya ada kan, itu kemarin sepupu saya, dia share ada gempa berapa, 8, berapa magnitudo. Tapi bukan di Sulawesi Tengah, itu di daerah provinsi lain. Tapi di share di grup keluarga, sudah di share ke mamaku. Mamaku langsung telepon saya tengah malam, halo gempa di situ. Ya Allah, padahal saya lagi tidur nyenyak, lagi bermimpi. Ternyata yang gempa di daerah lain. Itu dia. Karena rupa-rupanya sepupu saya tengah malam tidak fokus, langsung share-share sembarangan. Tapi itu apakah karena minim literasinya kita tidak maksudnya? Itu juga masuk Kak. Bagaimana sebenarnya literasinya kita, apalagi anak muda. Cuman kalau orang tua kan beda ceritanya ya Kak, karena orang tua kan kalau misalnya kadang kita kasih tahu bilang apa sih anak-anak ini sok sekali begitu kan. Jadi sebenarnya dari kita sih, dari kita yang anak-anak muda, bagaimana kita memfilter, plus ya satu kali kita juga literasi digital gitu. Kita memahami secara mendalam bagaimana, baru itu yang kita sebarkan ke orang-orang tua biar mereka tidak yang susah-susah banget lah untuk memahami gitu. Betul ya. Jadi mencari tahu akan kebenaran satu berita di media sosial itu sangat amat penting. Ya, apalagi sekarang dunia tipu-tipu di media sosial itu dunia maya. Iya, dunia tipu-tipu yang langsung saja kita dengarkan. Ini dia dari siapa namanya, Yura ya? Yura Yunita, dunia tipu-tipu. Oh, kayak gitu, penyiar radio kayak gitu. Jadi di bawah seperti itu. Keren. Apa tadi? Bagaimana cara mengetahui yang nyata dan yang tidak nyata karena AI? Ya seperti itu. Di bulan Ramadan ini kan akhirnya banyak orang yang ingin membagi cara mereka beribadah. Kayak tadi si Rangga ya baca Al-Quran, diupload. Saya sempat dengar tuh dari bawah tadi Kak dia. Iya, memang kalau kita baku bantai di sini sampai lantai bawah tadi enggak. Makanya kita orang jarang baku bantai di sini. Sekali-sekali saja baku bantai di sini. Nanti gedung sebelah sana ada enggak juga itu? Itu orang baku bilang baku kok nggak di sini. Tidak. Akhirnya pertanyaan terakhir ini bermuara ke, haruskah kita mengupload semua perbuatan kita untuk personal branding itu, atau kita saring-saring saja yang baik? Sorry to say, nanti jatuhnya kayak munafik Ki. Iya. Jatuhnya kayak gini. Media sosial adalah cara kita membangun personal branding kita, ya, Aat sama Angga. Akhirnya yang kita upload itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Betul. Positif kita, tapi yang kita punya jelek, kita tidak pernah upload. Akhirnya orang menganggap kita adalah seorang malaikat. Tapi di balik media sosial kita syaitan, iblis. Itu tidak munafik, itu munafik. Betul. Banyak kasus yang kayak gitu Kak. Kalau dari saya sendiri Kak, memang saya sepakat sama apa yang Kak Aldi bilang tadi. Ya kalau misalnya terkait dengan personal branding,
Tapi tidak semua hal harus kita upload. Ada kalanya beberapa bagian dari diri kita itu masuk privacy dong. Oke. Tidak semua hal harus kita upload juga gitu. Iya. Cuman kalau misalnya konteksnya tadi siapa namanya? Rangga. Nah, kalau misalnya Rangga tadi kan sempat dijelaskan ternyata dia ada program One Day, One One Juice. Juice gitu. Itu baik sih Kak tujuannya. Yang penting sudah diklarifikasi maksudnya baik kan? Baik, Kak. Bukan buat Baik. pamer kan? Bukan Bukan. buat supaya cewek Iya. sebelah rajin Bukan mengaji dong. dia le. Pak bohong kau memang. Motivasi pemirsa yang di luar sana kan. Tidak ada yang termotivasi. Kayaknya betul itu ada perempuan yang lain. Iya itu. kan, Oh. siapa tahu seperti itu. Tapi saya tidak tahu itu niatnya dia. Biarlah, nanti tanggung jawabnya dia sama yang di Iya. atas. Kalau Seperti Rangga kan one day one juice. Kalau Aat one day one game. Astagfirullahaladzim. itu. Oke. One day one game one just juga Pak. Sebelah layar berarti ya, split layar. Iya, jadi layar HP-nya itu tak bagi dua. Satu Al-Quran mengaji, satu main game. Jadi dia baca itu Yasin wal Quran lagi. Jangan begitu nak ya. Fokus aja kalau mengaji mengaji, kalau mau main game main game. Masya Allah orang tua bicara ini. Makanya nanti difilter lagi sih Kak dari kita. Mana yang kiranya memang harus kita branding, tapi Yes. tujuannya bukan untuk pamer tadi. Yes. Dan mana yang bagian dari diri kita yang masuk itu privacy, tidak harus Nice. Ngomong-ngomong masalah gadget yang akhirnya banyak sekarang fungsi dari gadget tersebut ada yang positif, ada yang negatif, ada yang digunakan untuk personal branding, ada yang digunakan hanya untuk hura-hura dunia saja. Ada beberapa artikel, kita masuk di segmen. Masya Allah. Kok yang ini nggak bersuara sih? Begitu, mereka ini tidak kompak. Semenjak saya ambil mereka tinggal di apartemen ini, mereka hanya menikmati kekayaan saja. Ya, begitu Enggak, memang. kayak kita dia emang gitu settingannya. Tidak, ya. Seharusnya dua-dua. Jangan ku macam-macam. Saya sebagai CEO di sini, ya, CEO. Jadi kita masuk di segmen ini ya. Give your opinion adalah kami akan memberikan Iki artikel ya terkait dengan tema kita hari ini dan kita minta tanggapan Iki terkait artikel ini. Artikel yang pertama, Mas operatorku. Ya kayak Ki, baca. artikel yang pertama, kecanduan ponsel warga Republik Indonesia tertinggi sedunia. Berarti- Anak-anak jadi korban. Anak-anak jadi korban. Artikel ini mengatakan bahwa ponsel di negara kita ini hampir semua warganya kecanduan dan anak-anak jadi korban. Itu menurut Iki artikel ini bagaimana nih? Aduh, saya dengernya ini jujur miris sih Kak. Yes. Tersayat hati saya sebagai anak muda di luar sana. Aduh, saya juga jujur merasa cukup gagal sih sebagai anak muda. Karena tanggung jawab ini sebenarnya bukan cuma tanggung jawab terhadap diri saya sih, tapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar saya, seperti itu. Dan kalau misalnya mau bahas lebih lanjut, diminta opini saya terkait dengan masalah ini, sebenarnya kita coba tarik dari akar permasalahannya. Kenapa sih sampai banyak anak-anak di luar sana yang istilahnya kecanduan Yes. untuk main gadget, main game, media sosial sampai lupa waktu, lupa bantu orang tuanya, Yes. dan lain-lain. Itu sebenarnya ada di satu pola parenting sih dari orang tuanya. Oke, Iya. betul, karena, betul. Karena kalau misalnya kakak lihat ya, sadar nggak sadar, banyak sekali di sekitar kita. Kadang orang tua yang misalnya dia lagi sibuk nih, atau ada something hal yang dilakukan. Kadang dia tidak mau diganggu anaknya, tahu nggak yang dikasih apa ke anaknya? Handphone. Betul. Handphone yang dikasih anak ke anaknya. Biar ini supaya tidak mengganggu mama papa kerja. Biar Ini, tidak menangis. Biar tidak menangis. Anaknya lagi menangis, lagi teriak-teriak, tantrum yang dikasih apa? Handphone. Betul. Satu sampai kadang mikir, aduh, kalau misalnya kayak begini sudah, sebenarnya siapa yang salah? Anaknya yang mau disalahkan. Betul. Kan anak itu tergantung dari pola asuh orang tuanya, kakak. Nice. Betul. Betul. Apa bahasanya kalau sekarang parenting ya? Iya, Parentingnya itu harus benar. Benar. Ya. Ikut parentingnya Nikita Willy. soft spoken banget. Ya, kalau di Palu bukan parenting namanya. Apa? Parenta. Memang sekarang itu anak-anak tidak mau makan, kasih HP. Dia makan sama HP. Anak-anak menangis, kasih HP. Ya, jadi akhirnya dari kecil mereka disugesti untuk main gadget. Betul. Tapi kalau masalah ini akhirnya kecanduan berarti durasi main handphonenya juga tidak terbatas. Itu pengaruh yang sangat besar. Hampir semua kita ya pakai gadget itu dari bangun pagi langsung HP, Betul. sampai tidur lagi Betul. HP. Kalau Iki sendiri, dirimu aktif media sosial, dirimu adalah Gen Z, dirimu orang yang hidup di dunia penyiaran dan media, seberapa intens dirimu pegang HP dalam satu hari? Oke.
Kalau dari saya sendiri sebagai anak muda, karena saya juga sudah kerja ya Kak, ya otomatis handphone ini tetap jadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan dong dari saya. Karena banyak bisa tawaran job kerja dan lain-lain, masuknya dari handphone. Cuman saya tetap membatasi Kak. Memang ada waktunya ketika saya mungkin lagi merasa capek, saya lagi merasa jenuh, entah itu dengan kerjaan, beban hidup ketika sudah dewasa. Aduh, Masya Allah. berat ini pembahasan. Berat sekali. Ya, Dia langsung bahas beban hidupnya. Aduh, Ya Allah, oke kita open donasi pemirsa. Ya kadang, ya saya juga tidak munafik, saya kadang main game juga kayak dia sebagai anak muda. Oke. Saya tetap main game dong untuk istilahnya sebagai apa ya, refreshing juga sih buat otak saya. Tapi saya membatasi diri ketika saya rasa, oh saya sudah merasa tenang dengan kondisi saya pada saat itu, ya sudah, saya stop lagi, saya coba lagi lanjut. Karena saya tipikal orang yang selalu buat apa itu plan langsung, entah itu di notes, handphone, atau di buku Kak. Jadi kayak apa to do list yang akan saya lakukan hari ini dan juga besok, itu saya buat semua. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, hari ini ada 3 list yang harus saya lakukan. Misal saya harus membaca 1 buku, entah itu 3 atau 4 halaman. Atau misalnya membaca 1 artikel nih. Nah ketika itu misal sudah saya lakukan, terus misalnya semua to do list di hari itu sudah saya checklist, saya berhak dong untuk istilahnya anak muda sekarang self reward. Gitu. Self rewardnya dengan cara apa? Main game boleh, atau mungkin scroll medsos boleh, belanja online apapun boleh, silahkan. Yang penting yang sudah menjadi kewajibannya terpenuhi, di hari itu. Dulu, betul Kakak. Kalian begitu tidak? Iya dong. Gimana? Ayo, maksudnya lagi. Maksudku ini adalah satu informasi yang bisa menjadi pengetahuan kita untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Iya, benar. Sedikit dari kita Ki yang melakukan hal tersebut. Karena kita akhirnya di keseharian kita mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu ya udah mengalir. Iya. Mengalir seperti rumput di got. Bukan di sungai, di got. Di got lagi ya mengalirnya ya. Berarti ada apa ya? List Listnya, yang betul. yang dirimu lakukan harus ini, harus ini, harus Iya, ini, harus betul. ini. Sekecil apapun itu loh Kak. Misalnya kayak hari ini list saya berkunjung ke perpustakaan kota untuk sekedar membaca, nggak apa-apa, cantumkan saja di list itu. Pantas Iki susah diundang kemari. Susah. Karena dia datang kemarin tidak masuk di listnya hari ini. Luar biasa. Mendadak soalnya. Iya, tiba-tiba apaan ini kali ini tiba-tiba. Waktunya self reward. Oh, alhamdulillah. Ini masuk saya rewardnya luar biasa. Salah satu faktornya juga kan yang undang CEO. Betul. Kayaknya satu kehormatan. Betul. Iya kan Tidak enak Kak saya Iki? menolak Iya. tadi, saya bilang, aduh, sudah main. Jago tendenya, orang Palu Bagus. juga, murid. Bukan orang Kota Raya dia. Orang kota. Orang Kota Raya. Jadi tendanya orang Kota Raya di Palu Barat itu begini-begini. Baku begini. Artikel berikutnya. Aduh, gimana sih, Mas? Kayaknya kasihkan nonton deh dia. Kasihkan nonton dia. Baca dong. Artikel berikutnya, 2 remaja di Jember alami depresi akibat kecanduan gadget. Waduh, gimana ini? Gadget, depresi. HP itu bisa bikin depresi tidak, Ki? Bisa banget, bisa banget. Apa asbabnya? Apa sebabnya? Karena terlalu sering, terlalu lama, itu apa sih? Karena otaknya itu sudah dari awal tak reset Kak. Kalau Iya. misalnya sehari misal yang biasa dia menggunakan gadget anggaplah 23 jam, bayangkan dari 24 jam 23 Bener. jam dia pakai main gadget ya. Ketika misalnya setiap hari dia lakukan itu secara berulang, otak itu bakal secara tidak langsung mengatur, oh ini ternyata pola kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Dan Betul. ketika tidak dilakukan itu, yang ada apa? Stres. Oh, Dia pasti bakal merasa ada yang kurang dari dalam dirinya. Kamu berapa hari main game sehari? Sehari itu nggak terhitung. kan? Lebih parah katanya 23 jam ini nggak Dia terhitung. punya main game tak terhingga. Kalau ibarat lambang matematika ibarat 8 tambahnya begini. Tak terhingga, jangan macam-macam. Saya tahu itu. Luar biasa. Betul. Jadi dia sudah ditereset sendiri otaknya. Jadi akhirnya game itu atau gadget itu menjadi hal wajib. Kalau tidak dilakukan dalam satu hari itu pasti akan stres. Gelisah. Gelisah. Dan ini menyambung yang kakak bilang tadi, sama efeknya kayak narkoba. Astaga. Dia bikin kecanduan gitu, sama mirip-mirip efeknya. Karena sudah Narkoba ya. terbiasa. Iya. Oke, kita artikel ketiga. Ya, artikel ketiga. Kasus anak kecanduan gadget di Jawa Barat. Belasan rawat jalan, ada yang meninggal.
Ini artikel ini berasal dari Jawa Barat. Salah satu berita yang mengatakan bahwasanya kecanduan gadget atau gadget ini paling fatalnya bisa bikin orang meninggal. Ini saya belum tahu apakah meninggalnya karena dia bunuh diri karena stres tadi atau karena apa. Tapi kalau kita baca di media sosial, Ki, selain meninggal, kadang-kadang juga sorry to say, matanya itu rusak. Iya. Oh iya. Ya, matanya rusak. Apa ya bahasanya? Radiasi. Karena radiasi juling matanya. Matanya jadi juling. Jadi seperti itu. Sebahaya itu loh teman-teman, ya. Sebahaya itu loh gadget, sebahaya itu handphone. Ada yang sampai tantrum loh, Kak, yang ada yang sampai begini-begini tantrum. tangannya. Jadi biar tidak pakai HP, dia jalan begini-begini terus. Dia tinggal diputar. Iya, begini-begini terus. Jadi tinggal diputarkan musik dangdut. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, gitu. Dan itu ada nyata terjadi. Jadi buat teman-teman semua, di podcast kali ini banyak sekali pengajaran dan pelajaran yang kami sampaikan terkait dengan penggunaan handphone, penggunaan media sosial, penggunaan gadget yang ada di tangan kita sehari-hari. Karena ini jadi benda pusaka. Ya kalau orang bilang lebih baik ketinggalan dompet, jangan ketinggalan HP. Betul. Karena ada banking di situ. Kalau ketinggalan dompet aman. Kalau ini ketinggalan aman. Ada banking di sini. Kalau kita misalnya tersesat tinggal telepon, ambil saya di sini. Seperti kalau dompet yang kita bawa tiada isinya, siapa kamu hubungi? Susah. Seperti itu. Oke, Ki, terima kasih. Ini closing statement dari Rizky sendiri terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kita bisa bermedia sosial secara positif. Closing statement untuk teman-teman penonton yang ada dimanapun Anda berada. Oke, buat panggilannya pemirsa nih berarti ya? Terserah mau pembeli Burasa, pemirsa, pendengar MS yang tercinta. Buat pemirsa Burasa di luar sana, asik. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan bulan puasa ya teman-teman semuanya. Bulan puasa itu kita bukan cuma menahan hawa nafsu, lapar dan lain-lain, tapi kita juga menahan jari kita biar nggak kenyang. Menahan jari kita biar nggak kenyang apa? Komentar-komentar negatif, kita goreng sana, goreng sini, sebar hoax sana, sebar hoax sini, main game sana, main game sini, sampai kita lupa memanfaatkan waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Kita bisa gunakan untuk tadarus, kita bisa gunakan untuk share postingan-postingan yang isinya itu positif. Kenapa tidak seperti itu, teman-teman? Bulan Ramadan itu datang setahun sekali, kita tidak pernah tahu ya kapan ajal kita dan lain-lain. Aduh, berat ini pembahasan. Berat banget. Makanya kalau kata saya dimanfaatkan baik-baik. Sebagai anak muda memang kita tidak bisa jauh-jauh ya dari yang namanya gadget, tapi bijaklah dalam menggunakan gadget. Pilihan ada di tangan kamu. Masya Allah. Emang kalau penyiar radio yang ngomong closingnya itu kena banget ya. Benar. Seperti sudah terskrip, ya. Seperti ada yang dibaca di depan, padahal tidak ada. Luar biasa. Masya luar biasa. Kan Melayang tulisan ini. Oh, melayang tulisan. Oh, kalian harus belajar. Iya, benar, Rugi kalian ya. Saya datangkan jauh-jauh dari mana? Biasa saya bilang dari Tinombo, ya. Dan kalian tidak ambil ilmunya, Anda sangat amat rugi. Saya pun sekarang banyak hal yang saya dapat dari Rizky pada malam hari ini ya. Kalau ibarat kata Burasa ini Rizky tula-tulanya, Rizky ini palu marah. Wow. Marah. Jadi dagingnya enak, empuk, Masya Allah. kuahnya pedis. Kuahnya pedes. Jadi memang Barasa tidak hanya ada di tenggorokan, sampai di ulu hati sana. Ngiler lah. Jangan buka. Nanti kita mau buka sama-sama saja ya. Baik, terima kasih Ki ya. Terima kasih Luar banyak, biasa. Kakak. Mohon maaf saya sudah melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu mengundang Anda ya yang tidak ada di list note Anda hari ini. Aduh ya Allah, tidak. Tiba-tiba dirimu, Ki, datang ke apartemenku, Ki. Asik. Saya begitu ke Sodit. Tiba-tiba Apartemen kan? apa? Di Paro ada apartemen? Ada. Namanya Apartemen Burasa Jalan Tamrin, nomor 41. Di mana Kompleks Mandua. Oke, insya Allah apa yang Anda sampaikan, apa yang Iki sampaikan, apa yang Iki share ke teman-teman pembeli Burasa hari ini bisa menjadi amal jariah kita semua. Amin. Ya,
yang mengambil secara positif, terima kasih. Yang pun akhirnya melihat ini hanya sebagai omong kosong belaka, it's okay, no problem, tidak masalah. Ini tidak merugikan Anda ya, yang babusan mulutnya kita orang. Ya, kalau kamu tidak suka tinggal scroll, tinggalkan kami ya. Tapi kalau ada yang bermanfaat, alhamdulillah ya. Iki terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. kasih, Kak Iki. Ya, insya Allah dirimu bisa menginspirasi mereka berdua. Saya pun terinspirasi darimu. Ya, begitu banyak hal yang akhirnya saya sadar hari ini ternyata diriku salah satunya adalah yang saya sadar saya sudah tua. Karena kamu tidak tahu Walkman, kurang ajar kamu ya. Ya, terima kasih. Boleh dong diundang-undang sekali-sekali ke ini ya. Boleh, siap. Nanti Ke apartemen, dia punya apartemen juga namanya MS. Iya. Iya, MS Radio. Sama juga pemandangan ya, bak kabut begini. Oh, iya. Luar biasa. jangan-jangan ini. Alhamdulillah ada akui kita punya jendela. Ya, setelah beberapa segmen. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan teman-teman. Insya Allah kita masih akan terus menemani bulan Ramadan kalian dengan bintang tamu yang inspiratif, yang memberikan informasi, yang memberikan edukasi kepada para pembeli burasa. Kami mohon pamit dulu di segmen ini. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Rangga Rahmatul Chandra. Sampai ketemu di Burasa, bukan acara biasa. Inspiratif dan juga unik, bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama